Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat Mula Sadra, biografinya, karya-karyanya, dan pemikirannya. Yang pertama tentang biografi Mula Sadra. Nama lengkapnya adalah Sadruddin Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawami Al-Shirazi. Beliau lahir di Shiraz, Iran pada 1572 Masehi dan wafat pada 1640 Masehi. Beliau berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya bernama Ibrahim bin Yahya Al-Qawami Al-Shirazi. Pernah menjabat sebagai gubernur Fars dengan kekuasaan istimewa di kota Shiraz yang menjadi pusat ilmu, termasuk filsafat. Untuk riwayat pendidikan Mula Sadra, beliau tidak puas dengan berbagai ilmu yang dikuasainya di kota Shiraz. Akhirnya beliau melanjutkan ke Isfahan untuk berguru kepada Syekh Bahauddin Al-Amilin, seorang teolog, sufi, filosof, ahli hukum, dan penyair. Beliau belajar kepada Syekh Bahauddin Al-Amilin untuk mendalami ilmu-ilmu agama atau nakli. Kemudian beliau juga berguru kepada Syekh Muhammad Bakir, seorang ahli ilmu intelektual, untuk belajar ilmu-ilmu rasional atau akli, filsafat, dan logika. Kedua guru dari Mula Sadra tersebut merupakan pelopor utama madhab Isfahan. Menurut beberapa sumber, Mula Sadra juga dikatakan pernah belajar pada seorang sufi terkenal, yaitu Mir Findirizki. Setelah menyelesaikan studinya, Mula Sadra berusaha menyatukan ajaran-ajaran gurunya dengan penemuan intelektualnya sendiri. Akan tetapi, tujuan mulia ini ternyata terhalang oleh perlawanan kaum tradisional yang bahkan kemudian menuduhnya telah keluar dari ajaran agama yang baku. Mula Sadra berusaha menghindari tekanan-tekanan tersebut dari kalangan intelektual terhadap doktrin Gnostik atau aliran agama yang meyakini bahwa pengetahuan adalah satu-satunya jalan keselamatan. Sehingga beliau menuju desa Kahak untuk zuhud dan pembersihan jiwa hingga mencapai hikmah atau teosofi. Sekitar 11 tahun, ada juga yang mengatakan sekitar 15 tahun. Beliau tersadar bahwa kebenaran intelektual adalah kebenaran mistik. Pengalaman intelektual adalah pengalaman mistik. Dalam rentang waktu pengasingan dirinya, dia mempunyai sudut pandang baru, tidak hanya intuitif, tetapi juga menemukan kebenaran-kebenaran baru yang tidak pernah diimpikan sebelumnya. Pengalaman ini membuat dia memiliki semangat baru, sehingga mempunyai keberanian untuk keluar dari pengasingan dan menulis beberapa karya besarnya. Tidak lama setelah itu, Mula Sadra diminta untuk memimpin perguruan tinggi yang baru dibangun Gubernur Shiraz, Aliwardi Khan. Sejak saat itu, beliau banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan menulis. Sebagian besar karyanya ditulis pada periode gubernur tersebut. Akhirnya, pada saat pulang dari ibadah haji yang ketujuh kalinya, Mula Sadra jatuh sakit dan meninggal di Basrah pada tahun 1640 Masehi. Mula Sadra memiliki banyak karya, di antaranya yang pertama, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfaril Aqliyah Al-Arba'ah. Isinya tentang penggambaran intelektual dan spiritual manusia kehadirat Tuhan. Yang kedua, Al-Hasyr, tentang hari kebangkitan dan menceritakan semua ciptaan Tuhan akan kembali kepadanya. Kemudian yang ketiga, Al-Hikmah Al-Ashiyah, tentang Tuhan, kebangkitan, dan kehidupan manusia sesudah mati. Yang keempat, Mafatihul Ghaib, tentang doktrin irfan yang membahas metafisika, kosmologi, dan eskatologi. Yang kelima, Risalah fi Haduthil Alam, yakni tentang asal-usul penciptaan alam dan kejadiannya. Yang keenam, Risalah Al-Mu'asyair, tentang ringkasan teori ontologi. Kita masuk pada pembahasan tentang pemikiran filsafat Mula Sadra. Yang pertama, tentang epistemologi Mula Sadra.
Mulasatra telah berhasil menggabungkan 3 epistemologi dalam Islam. Yang pertama, epistemologi kaum mutakallimin yang meyakini bahwa kebenaran diperoleh dengan menggunakan akal. Yang kedua, epistemologi kaum sufi yang meyakini bahwa kebenaran diperoleh menggunakan intuisi. Yang ketiga, epistemologi ahli fikih yang meyakini bahwa kebenaran diperoleh dari kesesuaian dengan teks-teks Al-Quran, hadis, dan juga ijma'. Nah, dari epistemologi yang sudah ada sebelumnya, Mulasatra menggabungkan ketiganya dengan epistemologinya, yakni bahwa kebenaran diperoleh dengan menggabungkan 3 epistemologi, akal, intuisi, dan juga teks-teks Al-Quran, hadis, dan ijma'. Jadi, inti dari epistemologi Mulasatra adalah bahwa jalan untuk memperoleh pengetahuan ada 3, yakni yang pertama, jalan wahyu atau al-bayan, yang kedua, jalan akal atau pembuktian, al-burhan, kemudian musyahadah dan mukasyafah atau al-irfan. Selanjutnya, Mulasatra berpendapat bahwa ada 2 bagian dari filsafat. Yang pertama bersifat teoretis, yakni pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya dalam wujud dunia akali, termasuk jiwa. Yang kedua bersifat praktis, yakni pencapaian kesempurnaan bagi jiwa dalam wujud mendekatkan diri kepada Tuhan. Pemikiran Mulasatra selanjutnya adalah tentang filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan ini pembahasannya dimulai dari pemahaman yang utuh tentang eksistensi dan esensi ketuhanan dengan adanya teori kehakikian wujud atau aswalah al-wujud. Dalam ajaran aswalah al-wujud, wujud Tuhan ialah wujud berintensitas tinggi yang tak terbatas, memiliki kemandirian dalam dimensi zat dan sifatnya. Sedangkan wujud makhluk adalah wujud berintensitas rendah, mustahil menjadi sebab kehadiran bagi dirinya sendiri, bergantung pada wujud mutlak, yakni Tuhan. Segala wujud selainnya adalah suatu rangkaian manifestasi zat dan sifatnya, bukan sebagai realitas mandiri dan berpisah secara hakiki dari wujudnya. Pemikiran selanjutnya dari Mulasatra adalah tentang esensi dan eksistensi. Dalam ajaran aswalah al-wujud, ini bermakna setiap mungkin al-wujud terdiri dari 2 modus, yakni eksistensi dan esensi. Esensi disebut juga mahiyah dan eksistensi disebut juga wujud. Nah, eksistensi atau wujud menurut Mulasatra merupakan keberadaan yang mempunyai tingkat abstraksi yang tinggi, pasti dan nyata, lebih prinsipil daripada esensi. Tuhan adalah wujud mutlak tertinggi yang memancarkan kuiditas-kuiditas yang merupakan ragam bentuk realitas makhluk. Esensi disebut juga dengan kuiditas. Maknanya adalah abstraksi mental tanpa eksistensi. Jadi, esensi tidak memiliki eksistensi, bersifat samar dan tidak nyata. Ajaran yang kedua dari filsafat Mulasatra adalah tashkik al-wujud atau ambiguitas wujud. Maknanya adalah gambaran atas wujud tunggal tetapi memiliki gradasi yang berbeda disebabkan tingkatan kualitas pada wujud. Sehingga menyebabkan wujud memiliki 2 sifat bersamaan, ketunggalan dan pluralitas.
Mula Sadra pernah mengatakan bahwa ketunggalan dalam pluralitas dan pluralitas dalam ketunggalan. Ini maksudnya adalah pluralitas wujud akan kembali kepada ketunggalan atau kesatuan, dan ketunggalan atau kesatuan mengalir dalam pluralitas. Jadi, inilah maksud dari wujud memiliki dua sifat bersamaan, yakni ketunggalan dan pluralitas. Kita simak pada contohnya cahaya lilin dan cahaya matahari. Persamaannya adalah pada cahaya dan perbedaannya adalah pada cahaya juga. Dalam hal ini, perbedaannya adalah pada kualitas cahaya itu sendiri, yakni pada sisi kuat dan lemahnya cahaya. Mula Sadra menggunakan perumpamaan cahaya dalam menjelaskan tasykik al-wujud. Wujud sebagai level-level cahaya matahari. Ini dianggap sebagai gambaran Tuhan bagi alam materi. Memancarkan dan menampilkan warna-warna pada cermin yang merupakan cahayanya sendiri. Perbedaannya hanya pada kepadatan dan ketidakpadatan semata. Ajaran Mula Sadra selanjutnya adalah tentang gerakan substansial atau al-harakah al-jauhariyah. Maksudnya adalah perpindahan atau perubahan dari satu titik ke titik yang lain, dari eksistensi tingkat rendah menuju eksistensi tingkat tinggi. Menurut Mula Sadra, gerak atau perubahan tidak hanya terjadi pada 4 kategori aksiden, yakni kualitas, kuantitas, posisi atau tempatnya saja, tetapi juga pada substansi. Bahkan gerak substansi inilah yang paling penting dan paling fundamental. Karena apa? Karena gerak substansial merupakan penyebab perubahan pada aksiden, yakni 4 kategori aksiden tersebut. Contohnya, buah apel berubah dari warna hijau tua ke hijau muda, kemudian berubah menjadi kuning dan merah, karena ada perubahan rasa, berat, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan wujud terus bergerak dan mencapai bentuk-bentuk yang lebih tinggi. Gerak semesta berakhir pada alam ketuhanan dan bersatu dengan sifat-sifat Tuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh filsafat Mula Sadra. Pada masanya, pengaruhnya terbatas karena sedikit pengikut ajarannya. Namun, setelah dia berkomentar terhadap karya-karya Ibnu Sina dan Suhrawardi, menarik perhatian para pengikut ajaran Paripatesisme dan Iluminasionisme. Kemudian dikombinasikan dengan ajaran Teosofi Ibnu Arabi, maka pemikiran Mula Sadra menjadi fokus perhatian mereka. Kemudian muncullah pengikut-pengikut ajaran Mula Sadra, di antaranya Mula Ali Nuri, murid aktifnya yang handal, dan juga Ashtiani, pengikut terbaik di kalangan para komentator Sadra, dan seterusnya. Semakin lama, pengaruh pemikirannya semakin meluas ke berbagai belahan dunia Islam, seperti Iran, Irak, India, dan Pakistan, dan seluruh dunia, karena pemikirannya berhasil menciptakan sebuah epistemologi baru dalam Islam dan layak untuk dikaji dan dipelajari hingga sekarang. Contohnya Al-Maududi telah menerjemahkan secara khusus kitab Al-Asfar Mula Sadra. Kemudian Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam yang fokus kepada filsafat Mula Sadra dengan menuliskan buku The Philosophy of Mula Sadra. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.